Ya udah dia keluar duluan, gak lama aku nyusul. Aku pamitan deh ke orang tuanya. Sesingkat itu ya. Kamu ngerasa kayak dimanfaatin gak sih sama dia? Iya sih jujur, karena dari awal juga dibilang kan Heeh, penasaran ya kak. heeh. Aku juga kayak ngerasa ya ampun gitu kan. Cuma ya udahlah, aku Hmm, juga enak, dia hmm. juga enak, jadi nggak apa-apa. Si kakaknya itu belum pulang. Kakaknya belum pulang, tuh aku Hmm, langsung kayak tadinya basa-basi dulu sama ibunya, nggak lama mm-mm. aku langsung pulang, nggak nunggu si kakaknya pulang dulu. Nggak dianterin sama adenya. Enggak, dia nggak berani. Terus jadi akhirnya gimana dong? Kamu bermain sama dua-duanya kakak dan adik. Tetap Tapi kamu tetap pacaran sama kakaknya. tetap pacaran sama kakaknya, cuma sama adiknya juga ya masih intens, tapi yang nggak di rumah kayak pas pertama itu. Mm-mm. Jadinya seringnya main di luar gitu. Kakaknya sering ngejajanin kamu. Iya, kakaknya kasih nafkah ke aku sih, kayak Berapa? ya cukup lah kak buat jajan sehari-hari gitu, Oke, kan tapi zaman dia sekarang, kirimnya per bulan oke, gitu. zaman sekarang kan banyak tuh anak sekolah yang, oh, nggak semua ya, gitu kan Mm-mm. ya, hanya segelintir orang, Iya. disclaimer dulu. Mm-mm. Yang udah Heeh. dari zaman SMA, kamu Enggak berani soalnya ya dampaknya banyak ya kak. kamu kan punya postur yang untuk ukuran om-om itu kan pasti ada yang selera kamu tuh ya kan, Iya. bohai gitu. Mm-mm. Nggak pernah pacaran sama om-om gitu. Nggak pernah, kalau dideketin sih sering. Hmm, Cuma aku nggak pernah. oke. Nah dari kejadian itu, kamu sekali main sama adiknya, ada Iya. kejadian apa lagi? Kalau main sama kakaknya kan udah biasa. Terus nggak lama dari situ, Mhm, itu aku lulus sekolah. mhm, Pas lulus ini, aku bingung nih kak. Aku nggak keterima kerja juga kan. Mungkin karena lulusan baru, jadi orang-orang tuh gimana ya? Ya mhm, susah lah, masih mhm, susah mhm, buat cari kerja. mhm, Itu aku nggak dapat kerjaan, tiba-tiba tetanggaku ke rumah. Kayak, Syah gitu kan. Iya kenapa? Gitu. mhm, Kata tetanggaku, mau nggak kamu kerja ikut aku nyanyi? Nyanyi gimana gitu? mhm. Aku nggak bisa nyanyi. Ih suara kamu bagus, sayang banget gak berani gitu kan. Ya gimana ya, aku kan nggak pernah jadi penyanyi, aku juga demam panggung kak, aku takut gitu Mhm, kan. mhm, Terus tanya, nggak apa-apa nanti diajarin, daripada kamu di rumah terus nggak ada penghasilan kan, mhm, mending mhm, ikut aku nyanyi aja. Jadi mhm, nyanyinya tuh nyanyi dangdut kak, mhm. nyanyi ya jadi biduan lah, jadi biduan Di, kampung gitu. di panggung-panggung. Iya, dari panggung ke panggung di Mhm, hajatan orang gitu, mhm, atau acara event-event mhm, kelurahan yang mhm, gitu-gitu kak. mhm, Nah, karena si kakaknya ini ngeyakinin aku kan, mhm, jadi aku mau ikut. mhm. Pas awal-awal sih iya kaku gitu, tapi tetap aja ada lah yang nyawer, Hmm, orang-orang yang gitulah. centil. Iya, Tapi kalau berarti pakaiannya kalau nyanyi gitu. enggak sih kak, enggak terlalu, Hmm, masih normal lah, teman-temanku juga mhm. maksudnya pakai bajunya sama kayak aku Yang gitu. lagu yang biasa kamu nyanyiin apa? Lagu yang biasa aku Yang lagu nyanyiin andalan kamu kalau lagi manggung. itu Cawan Madu. Boleh dong dites? Dikit aja. Tapi lagi Gak seraknya apa-apa, nggak justru apa-apa. bagus tahu lagi serak-serak gitu. Serak-serak Basyah. Biar biar pada apa namanya? Ngedengerin suara yang serak itu kan seksi tahu suaranya. Coba tes. Kayak boleh sedikit. Sedikit aja nggak apa-apa. Semula ku mengagumi sikap dan ketulusanmu. Ya kira-kira gitu. Oke, tapi aku percaya kamu ada cengkok-cengkoknya. Berarti memang memang nyanyi, emang seneng nyanyi tapi kan? Sukanya sih karaoke sih. Kalau buat Oh, ke panggung-panggung itu ya itu baru diajakin. Maksudnya mhm. ya pertama ya pas habis lulus sekolah itu kak. Oke, terus Mm-mm. setelah itu, Setelah itu ada satu di cerita. sawernya berapa duit itu dapatnya? Oh dapetnya kadang kalau lagi rame tuh bisa sampai 5 sih kak semalam. 5 juta. Iya Itu sekali panggilan. dibagi-bagi.
itu dibagi ya. Kalau Kamu buat sendiri berarti dapat sendiri, berapa? ya 1.000 bisa. 1 juta ya? Bisa sih Oke. segituan. Terus ada yang pada ini nggak, kurang ajar nggak? Megang-megang gitu. Banyak. 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 Biasanya megang apa? Biasanya ya pegang gitu. Atau eh, ya, Tapi kalau disawer dimasukin ke situ. iya di sayur dimasukin ke sini atau ke rok gitu Kak, ke rok aku. Tapi kamu santai baik ya? Enggak sih, biasanya langsung mundur gitu. Terus ya yang nyawernya langsung diusir sama MC-nya karena Oh ya nggak gitu. sopan ya. Kan Terus? walaupun biduan juga mohon maaf ya, kita kan cuma nyanyi Nyanyi, Kak, bukan yang emang mau gitu buat Mm-mm. dipegang-pegang kayak gitu. Jadi ada yang jagain juga. Iya. Terus? Terus ada satu momen tuh aku nyanyi di suatu tempat gitu. Itu di acara pernikahan orang Kak. Nah, di situ aku nyanyi sebenarnya lancar-lancar aja sih ya, ada yang nyawer, ada penonton gitu kan. Nyanyi kayak biasa. Nah, pas udah mau kelar nih acara, aku tiba-tiba kebelet pipis Kak. Bener-bener kebelet banget. Aku tuh belum ke toilet sama sekali hari itu, jadi aku kebingungan nih. Aku tanya ke temenku juga pada nggak tahu karena kita tuh datang lumayan telat, jadi langsung mulai Kak. Belum ada yang sempat ke toilet. Terus temen aku ada yang bilang, coba nih kamu tanyain ke bapak hajatnya gitu kan. No, yang itu tuh orangnya gitu kan. Terus aku lihat, yang mana sih? Itu tuh yang itu. Oh yang itu. Terus aku turun, aku tanya lah, Pak permisi, agak ini kan Kak, berisik gitu. Aku agak bisik-bisik, Pak permisi kalau misalkan mau ke toilet ini kemana ya, soalnya saya kebelet banget gitu kan. Terus bapaknya nih, ayo Neng ikut saya aja gitu kan. Ini saya unjukin. Pas aku ikutin bapaknya, aku percaya aja dong Kak, karena dia yang punya acara juga kan. Aku ikutin sampai aku dibawa ke suatu pintu, itu agak jauh ke belakang sih Kak. Jadi rumahnya tuh lumayan luas ya. Dan kamar mandinya tuh di belakang banget, lumayan jauh. Nah katanya ini di sini Neng gitu kan, masuk aja duluan. Sebenarnya agak kaget ya, buat toilet tuh kenapa gelap banget dari luar gitu. Nggak ada lampunya? Gak tahu, padahal yang aku berdiri nih itu di dapur. Oh iya, denahnya tuh ini dapur, terus nggak tahu sebelah sininya ruangan apa. Nah depan aku nih, yang kata si bapak itu adalah kamar mandi, itu gelap banget Kak. Udah gitu aku masuk aja dong, percaya sama yang punya acara. Masuk aja Neng katanya. Itu gelap karena belum dinyalain aja, nyalain dulu gitu. Terus pas aku nyari-nyari stop kontak, itu posisi aku nggak bawa handphone juga, jadi aku nggak bawa pencahayaan ya Kak. Cuma dari luar itu aja. Itu tetap aja gelap banget karena emang di dalam tuh nggak ada pencahayaan sama sekali, dan belakang rumah itu tuh hutan Kak. Jadi aku ngeraba-raba di mana ini stop kontaknya. Tiba-tiba bapaknya ikutan masuk. Nah, aku tanya dong, lah bapak ngapain ikutan masuk? Saya bantuin Nengnya cari stop kontak, bilangnya gitu. Lah, gitu. Saya bisa cari sendiri. Nah, tiba-tiba dia tutup pintunya Kak. Loh, Pak ngapain gitu kan? Di sini gelap Pak. Saya nggak mau ya kalau kejadiannya aneh-aneh gitu kan. Terus bapaknya, enggak, ini saya beneran bantuin Nengnya aja gitu kan. Dia ngeyakinin saya tuh. Dia kayak pura-pura nyari gitu. Dia kebetulan bawa handphone Kak. Jadi dia kayak senter-senterin ke sana ke sini. Itu dia udah hampir nyenterin seluruh ruangan itu tuh, emang bener nggak ada Kak. Yang ada tuh cuma barang-barang yang kayaknya udah nggak kepakai gitu, soalnya berdebu semua. Mungkin Tapi itu itu beneran kamar gudang ya. mandi? Kayaknya gudang deh Kak. Terus kamu ntar kebelet gimana pipisnya? Iya makanya itu aku di hari itu tuh kayak, ya ampun,
ini kayaknya aku dibegoin deh sama bapak ini gitu. Kamu nggak keluar lagi? Itu aku mau keluar lagi, posisinya si bapaknya itu ngebelakangin pintu yang buat keluar, Kak. Yang bilangnya mau nyenterin Iya. itu. Kamu nggak teriak? Aku teriak juga gimana? Pas aku ngomong ngeperingatin si bapaknya buat nggak macem-macemin aku itu aku agak teriak. Cuma ya gimana ya? Ketutup sama suara berisik Musik. dangdut lah. Mm-mm. Iya, suara berisik dari musiknya. Jadi nggak ada yang denger, Kak. Posisi rumah juga sepi, semuanya lagi pada nonton acara kan. Terus di situ aku mau keluar, bapaknya malah kayak pegangin aku. Mau kemana? Katanya. Di sini aja. Loh, saya kebelet banget loh, Pak. Kenapa saya disuruh di sini? Saya mintanya ke toilet, bukan ke sini. Terus bapaknya bilang, ya udah nggak apa-apa, pipis aja di sini. Nanti saya yang bantuin. Orang itu bukan kamar mandi. Iya makanya kan, kalau misalkan bau gimana? Dia gitu. Jadi kamu bapaknya pun nggak kelihatan karena gelap-gelap. Gak kelihatan mukanya sama sekali, Kak. Itu gelap banget. Terus aku udah kayak ngedeketin ke arah pintu, tetap aja dia kayak gak ngebolehin aku buat ngedeket gitu loh. Tangan aku dicengkram sebelah sama dia. Udah di sini aja katanya.